Kehilangan orang-orang yang sangat dicintai tentulah akan menimbulkan duka yang amat dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Hilangnya seseorang secara tiba-tiba tentu saja menimbulkan banyak dugaan-dugaan terburuk, mulai dari kematian, penculikan, hingga dugaan penyiksaan para penjahat. Tetapi apa jadinya jika ternyata orang yang kita kira sudah meninggal dunia ataupun tidak jelas keberadaannya ternyata kembali ke kehidupan kita? Bagaikan sebuah kesempatan kedua dari Yang Maha Kuasa, tentulah bertemu dengan mereka kembali akan menjadi sebuah berita dan kejutan yang membahagiakan serta tak ternilai harganya. Dan hal inilah yang dialami orang-orang berikut ini yang dinyatakan hilang oleh keluarganya selama belasan dan puluhan tahun, namun ternyata muncul kembali untuk bersama dengan keluarganya. Dan inilah rangkuman kisah-kisah dari orang-orang tersebut. Amanda Berry, Gina DeJesus, dan Michelle Knight adalah 3 perempuan yang telah bertahun-tahun hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup di sebuah rumah di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Ketiganya diculik dalam insiden terpisah ketika mereka masih remaja. Amanda Berry dan Gina DeJesus telah menghilang sekitar tahun 2003 karena diculik. Sementara Michelle Knight juga telah dilaporkan menghilang sejak tahun 2002. Setelah lebih dari 1 dekade menghilang, akhirnya mereka ditemukan awal Mei lalu berkat kerja keras Amanda Berry yang berteriak-teriak dalam rumah terkunci tempat mereka disekap. Adalah Charles Ramsey, seorang tetangga yang mendengar teriakan Amanda, kemudian menghampiri rumah tersebut. Charles Ramsey juga lah yang mengeluarkan ketiga perempuan ini dari dalam rumah dengan cara mendobrak paksa pintu rumah penculik 3 perempuan tersebut. Polisi kemudian tiba beberapa menit kemudian menemukan Gina DeJesus dan Michelle Knight. Beruntung ketiga perempuan ini ditemukan dalam kondisi sehat. 3 perempuan malang yang telah dinyatakan hilang ini pun akhirnya kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing. Sementara atas insiden ini, polisi telah menahan seorang pria Hispanik berumur 52 tahun dan 2 saudara laki-lakinya sebagai tersangka. Gennady Shevmat adalah salah satu dari puluhan tentara Uni Soviet yang pergi ke Afghanistan pada tahun 1983 untuk misi menginvasi Afghanistan. Namun belum lama melaksanakan misinya, pria asal Ukraina ini dinyatakan hilang dalam pertempuran. Bahkan ketika tahun 1989 saat Uni Soviet menarik pasukan terakhirnya dari Afghanistan, Gennady tidak kunjung ditemukan. Semua menganggapnya hilang dan gugur dalam medan perang. Namun siapa yang sangka, hampir 30 kemudian Gennady ditemukan kembali. Dia hidup dengan identitas barunya yaitu Nek Muhammad sebagai warga Afghanistan. Saat perang, Gennady ditangkap oleh pejuang mujahidin, di mana pada akhirnya Gennady yang sebelumnya tidak memeluk agama apapun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian menikah dengan perempuan Afghanistan serta memiliki 3 orang anak dari pernikahannya tersebut. Dan ketika perang Uni Soviet dengan Afghanistan berakhir serta terpecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara, membuat Gennady sulit untuk kembali ke Ukraina. Kisah Gennady ini pun akhirnya tercium media massa hingga akhirnya banyak yang meliput tentara-tentara Uni Soviet yang tertinggal di Afghanistan. Dan beruntung Gennady yang sangat rindu akan tanah airnya akhirnya diberi kesempatan untuk mengunjungi kampung halamannya. Dan baginya yang paling membahagiakan adalah ia dapat mengunjungi makam orang tuanya. Tentara yang hilang ini pun akhirnya kembali ke keluarganya di Ukraina. Kisah orang yang ditemukan kembali berikutnya adalah kisah seorang bocah India bernama Saru Briley. Saru hilang dan terpisah dari keluarganya selama 25 tahun lamanya. Kisah hilang Saru berawal ketika Saru kecil tertidur di kereta api yang membawanya sejauh hampir 1.500 km ke Calcutta dari kota tempat tinggalnya Handwa pada tahun 1987 silam. Selama hilang, Saru hidup di jalanan hingga akhirnya dia dirawat di sebuah panti asuhan dan kemudian diadopsi oleh keluarga Briley dari Tasmania, Australia. Sedangkan ibunya Fatima terus mencari Saru berbulan-bulan hingga akhirnya mengalami kelelahan fisik dan hanya bisa berdoa suatu saat dapat bertemu anaknya kembali. Ketika semakin dewasa, Saru berkeinginan untuk menemukan keluarga aslinya. Namun yang menjadi kendala adalah kala itu Saru masih berusia 5 tahun dan tidak tahu nama kota tempat asalnya. Setelah 25 tahun Saru menghilang, akhirnya Saru dapat bertemu lagi dengan keluarganya dengan menggunakan foto satelit Google Earth. Untuk mencari tempat kelahiran tersebut, ia hanya berbekal ingatannya saja. Dan hebatnya, Saru akhirnya berhasil menemukan kota masa kecilnya, Kandwa. Saru pun langsung pergi ke Kandwa dari Australia dan melakukan pencariannya. Dan akhirnya Saru bertemu dengan seseorang yang mengajaknya untuk bertemu ibu kandungnya. Pertemuan mengharukan pun terjadi ketika akhirnya doa seorang ibu dan impian seorang anak terwujud.
Kisah terakhir adalah cerita dari Carolina White yang hilang selama 23 tahun saat dirinya diculik perawat gadungan bernama Anujeta Petway dari Rumah Sakit Pusat Harlem di New York ketika masih bayi pada 4 Agustus 1987 silam. Carolina yang kemudian dibesarkan dengan nama Nejra Nancy mulai curiga bahwa Anne Petway bukan ibunya karena dirinya menyadari tidak punya kemiripan fisik dengan Anne. Ketika keraguan Carolina dikonfrontasi, Anne akhirnya mengaku bahwa dia bukan ibu kandungnya dan menceritakan kisah yang bertentangan, yaitu ibu kandung Carolina seorang pecandu narkoba dan meninggalkan Carolina di rumah sakit. Namun pada umur 23 tahun, Carolina mencari tahu dirinya melalui situs internet Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi, dan ketika dirinya melihat foto masa kecilnya, dia pun langsung menelepon badan pemerintah tersebut. Dan ketika Carolina melakukan tes DNA, barulah dia mengetahui siapa orang tua aslinya. Setelah itu, Anne Petway menjadi tersangka dalam kasus penculikan Carolina, dan setelah melalui proses pengadilan, Anne dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Carolina sendiri akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya Joy White dan keluarganya pada awal tahun 2011. Sayangnya, pertemuan tersebut tidak membawa kebahagiaan selamanya, karena setelah bertemu timbul permasalahan mengenai keuangan yang membuat Carolina menjadi jauh dengan keluarga aslinya. Dan pemirsa, itu ada beberapa kisah dari beberapa orang yang dinyatakan hilang dalam waktu yang lama, namun kemudian keajaiban datang dan mempertemukan mereka kembali dengan keluarganya.